Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahman, berasal dari program studi S1 Statistika angkatan 2017, jurusan Matematika FMIPA Universitas Riau. Saya mengikuti PKM itu di tahun 2017, itu bidang kegiatan pengabdian masyarakat. Di tahun 2019, saya kembali mengikuti PKM dengan bidang kegiatan itu penerapan teknologi. Kami mengusulkan dua judul untuk proposal dan alhamdulillah keduanya lolos didanai oleh Dikti tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Melina, Prodi S1 Matematika. Bidang PKM yang pernah saya ikuti yaitu PKM Gagasan Tertulis atau PKM GT dan PKM Karsa Cipta atau PKM KC. Assalamualaikum, halo, perkenalkan nama saya Desi Arianti Damani dari Prodi S1 Matematika. Bidang PKM yang pernah saya ikutin adalah PKM Bidang Kewirausahaan atau sering disebut PKMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erbaginda Maulana dari program studi S1 Statistika, jurusan Matematika, FMIPA Universitas Riau. Sebelumnya saya sudah pernah mengikuti PKM, yaitu PKMM atau PKM Mengabdi. PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran Pendidikan Tinggi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia setiap tahunnya, yang dimana dari output ini menuju untuk Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Di PKM ini kita itu dapat menuangkan ide, gagasan, solusi berupa iptek kepada permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang berkembang pada saat ini. Keanggotaan kelompok PKM itu tergantung dari bidang PKM yang diikuti. PKMP beranggotakan 3 orang, PKMK beranggotakan 3-5 orang, PKMM beranggotakan 4-6 orang, PKMT beranggotakan 4-6 orang, PKMKC beranggotakan 3 orang, PKMAI beranggotakan 3 orang, PKMGT beranggotakan 3 orang, PKMGFK beranggotakan 3 orang. Untuk persyaratan kelompok PKM, itu dibolehkan sejurusan, namun ada persyaratan yang mengatakan minimal dalam satu kelompok harus terdapat 2 jurusan berbeda dan minimal terdapat 2 angkatan berbeda. Nah, untuk yang lintas fakultas itu dibolehkan, dan pada kelompok PKM sendiri itu memiliki dosbing atau dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini berasal dari fakultas ketua kelompoknya. Secara garis besar, PKM sendiri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan PKM 5 bidang. PKM 5 bidang meliputi PKMP, PKMM, PKMK, PKMT, serta PKMKC. Untuk PKMP sendiri itu merupakan PKM penelitian yang mana di situ berbasis penelitian yang mengangkat isu-isu terkini. Lalu yang kedua yaitu PKMM atau PKM pengabdian kepada masyarakat, merupakan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat, dan juga nanti akan ada kerjasama dengan komponen masyarakat tersebut. Lalu yaitu adalah PKMT atau PKM teknologi yang merupakan program bantuan teknologi yang bekerjasama dengan mitra program. Jadi di sini nanti akan ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau dengan mitra-mitra lainnya. Lalu yaitu ada PKMKC yang merupakan PKM Karsa Cipta, adalah program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa. Jadi nanti apa yang dihasilkan juga akan bisa bermanfaat bagi hal lain dan memiliki nilai guna yang sangat tinggi. Itu tadi adalah PKM 5 bidang. Kelompok yang kedua yaitu adalah PKMKT atau karya tulis. PKMKT sendiri itu meliputi ada 2 PKM. Ada 2 jenis PKM, yakni PKMAI dan PKMGT. PKMAI sendiri adalah PKM artikel ilmiah yang mana merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari suatu kegiatan. Kemudian yang kedua itu PKM Gagasan Tertulis atau PKM GT yang merupakan program gagasan penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari ide atau gagasan visioner kelompok mahasiswa. Lalu pengelompokan yang 3 yaitu adalah PKM yang bersumberkan atau yang berbentuk sosial media, yaitu adalah PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau disebut dengan PKM GFK. Wah, bicara manfaat, banyak sekali nih manfaat yang kita dapati selama kita mengikuti PKM. Manfaat yang pertama itu, kita bisa mengasah kreativitas kita.
Yang kedua itu kita bisa mengasah cara kita menulis dan menyampaikan serta menuangkan ide-ide kita itu. Yang ketiga, kita bisa banyak mendapatkan pengalaman, terus kita bisa banyak mendapatkan pengakuan, dan kita bisa mendapat kenalan atau koneksi lagi yang lebih banyak. Dan manfaat yang terbesar, kita bisa membantu membangun Indonesia atau daerah setempat melalui ide-ide kreatif yang kita miliki. Tahapan penyelesaian PKM hingga menuju PIMNAS. Yang pasti yang pertama, PKM yang telah kita usulkan tersebut nantinya akan diseleksi dahulu di tingkat fakultas. Setelah dinyatakan lulus di tingkat fakultas, maka nanti akan diseleksi kembali di tingkat universitas oleh petinggi perguruan tinggi. Setelah PKM tersebut dinyatakan lulus di tingkat universitas, maka kelompok pengusul PKM nantinya akan diberikan akun simbol mawar. Di mana di akun tersebut peserta atau kelompok PKM akan mengunggah proposal PKM yang akan diajukan. Setelah proposal PKM diunggah, maka nanti akan ada validasi secara daring oleh dosen pembimbing di akun dosen pembimbing. Setelah divalidasi, nantinya akan ada penilaian oleh Ditjen Belmawa. Lalu, hasilnya Ditjen Belmawa akan menetapkan proposal yang akan didanai atau menetapkan pendanaan. Bagi mahasiswa peraih pendanaan, selanjutnya nanti akan melaksanakan kegiatan, mengunggah catatan harian, menyusun laporan kemajuan, ataupun selanjutnya nanti akan mengupload kembali proposal PKM-nya. Lalu setelah divalidasi oleh pimpinan perguruan tinggi, akan dinilai kembali oleh Ditjen Belmawa. Dan terakhir, Ditjen Belmawa akan menetapkan peserta yang mengikuti PIMNAS. Selanjutnya itu sampai ke tahapan pelaksanaan PIMNAS. Tahapan dalam pembuatan PKM itu yang pertama itu sosialisasi dari Dikti kepada perguruan tinggi, dan dilanjut dengan perguruan tinggi melakukan sosialisasi PKM kepada mahasiswa, dan dilanjut dengan sosialisasi dari fakultas, dan dilanjut dengan sosialisasi dari jurusan. Jadi baru diterbitkan buku pedoman oleh Dikti itu sendiri untuk sistematika penulisan usulan proposal kegiatan program kreativitas mahasiswa. Jumlah dana yang dapat diajukan untuk proposal PKM itu sekitar dari 3 juta hingga 12,5 juta. Untuk jenis PKM yang cocok dengan mahasiswa jurusan matematika, sebenarnya jawaban ini relatif karena sebenarnya bisa saja mengikuti jenis PKM yang mana saja. Itu tergantung kreativitas dari mahasiswanya. Ya, namun jika ditanya lebih condong ke yang mana, menurut saya lebih condong ke PKM PE dan PKMM karena mahasiswa matematika merupakan mahasiswa dari fakultas MIPA di mana kita adalah seorang saintis. Jadi menurut saya PKM penelitian itu cocok untuk mahasiswa jurusan matematika, dan PKM mengabdi itu juga cocok. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk mahasiswa jurusan matematika mengikuti jenis PKM yang lain seperti PKMKC, PKMT, dan lainnya. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan yang mungkin terlintas di pikiran Sobat Ika terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Nah, untuk Sobat Ika yang mungkin tertarik mengikuti PKM, atau yang sudah memiliki ide namun belum memiliki kelompok, atau yang sudah memiliki kelompok namun belum memiliki ide, bisa mendaftarkan dirinya atau kelompoknya melalui link di bawah ini. Nah, untuk Sobat Ika yang masih memiliki pertanyaan terkait dengan program kreativitas mahasiswa, kami sudah menyiapkan link untuk mendownload buku pedoman PKM tahun 2020. Sekian video kita pada hari ini. Jika kamu suka, silakan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu yang lainnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, salam akademika. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya agar YouTube Himaska lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.